Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Kembali bersama Ibu Nurul. Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai tema 1 hidup rukun, subtema 4 pembelajaran kedua. Nah, silakan anak-anak buka bukunya ya. Bacalah percakapan di bawah ini dengan percaya diri. Nah, di sini ada teks percakapan ya anak-anak. Coba dilihat. Guru akan menentukan siapa yang menjadi Udin, Badu, dan Edo. Nah, Udin berkata, coba lihat, got menjadi bau dan kotor karena banyak sampah. Edo berkata, wah iya, airnya juga tergenang. Udin kembali berkata, bagaimana jika hari Minggu kita bergotong royong membersihkan got? Badu berkata, membersihkan got? Aku tidak mau. Got kan kotor dan bau. Edo kemudian berkata, aku kurang setuju, Din. Membersihkan got pekerjaan yang berat. Kita sebagai anak-anak belum bisa melakukannya. Badu berkata, betul, Din. Sudah, biarkan saja. Udin berkata, tapi got yang tersumbat dapat menyebabkan banjir. Sampah akan menyumbat aliran sehingga akan meluap ke jalan. Kemudian Edo berkata, bagaimana jika kita mengusulkan kepada Pak RT untuk mengajak seluruh warga untuk bergotong royong? Kita bisa ikut membantu pekerjaan ringan. Misalnya, membuang sampah yang dikumpulkan. Kemudian, Udin berkata, aku setuju doh. Nah, Badu pun berkata, aku juga setuju jika demikian. Aku juga bersalah karena membuang sampah. Nah, ini merupakan contoh percakapan ya. Nah, jadi anak-anak, kalimat persetujuan adalah kalimat yang menyatakan persetujuan. Contohnya seperti aku setujulah nih dengan pendapatmu. Nah, sedangkan kalimat penolakan adalah salah satu cara dalam percakapan untuk mengungkapkan ketidaksetujuan kita, termasuk menolak pemberian orang lain. Contohnya, aku tidak setuju dengan pendapatmu. Nah, dari percakapan di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut sesuai percakapan. Nah, yang pertama, apakah gotong royong diperlukan di dalam masyarakat? Sangat diperlukan, karena dengan bergotong royong akan ada persatuan dan pekerjaan akan terasa ringan. Nah, untuk soal yang lainnya, nanti dijawab ya, nak. Nah, anak-anak, jadi kesimpulan dari teks percakapan Edo dan teman-temannya tadi yaitu warga bergotong royong membersihkan got sampah yang terangkut diletakkan di pinggir jalan. Anak-anak ikut membantu memungut sampah yang tercecer. Warga merasa senang lingkungan kembali bersih. Nah, itulah kesimpulan dari percakapan Edo dan teman-temannya ya. Nah, kemudian di sini terdapat gambar ya anak-anak. Ada percakapan ketika sedang melakukan gotong royong. Nah, di sini ada keluarga Silani. Perhatikan gambar berikut ini. Maaf, kami nanti terlambat mengikuti kerja bakti. Kami akan pergi ke gereja terlebih dahulu. Uji keluarga Rani. Nah, kata Pak RT-nya yaitu, baik Pak, tidak apa-apa. Lalu, pada gambar 1 ini, masyarakat sekitar memberikan izin keluarga Lani untuk beribadah terlebih dahulu. Nah, pada gambar keduanya, kata Pak RT, mari kita beristirahat sejenak. Nah, di situ Pak RT mengajak masyarakat yang ikut kerja bakti untuk beristirahat sejenak, kemudian kembali meneruskan pekerjaan mereka. Nah, sikap apakah yang sesuai dengan pengamalan sila pertama Pancasila pada bacaan dan gambar tersebut? Nah, sila pertama berhubungan dengan toleransi beragama tentang kepercayaan kita kepada Tuhan. Nah, bunyi dari sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, pada gambar yang ini, gambar pertama ya, memberikan kesempatan orang lain untuk beribadah. Nah, untuk
Sikap apakah yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila pada bacaan dan gambar tersebut? Nah, yang menunjukkan sila kedua yaitu pada gambar kedua. Nah, sila kedua dalam Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, jadi kemanusiaan yang adil dan beradab ini sesuai dengan gambar yang kedua. Kenapa sesuai dengan gambar yang ini, anak-anak? Nah, pastinya jika kita kerja bakti akan capek. Nah, rasa kemanusiaan itu pun tumbuh ketika kita memberikan kesempatan untuk beristirahat sejenak. Lalu nanti bisa dilanjutkan kembali untuk kerja bakti. Nah, jadi ini menerapkan sila kedua Pancasila. Nah, anak-anak di sini apakah anak-anak masih ingat bahwa kelima sila-sila Pancasila ini memiliki lambang dan bunyi yang berbeda-beda? Kita sudah pernah belajar tentang sila pertama dan sila kedua yang telah kita lakukan di masyarakat ya. Nah, di sini anak-anak coba lihat contoh pengamalan sila ke-1 dan kedua Pancasila di masyarakat. Nah, contoh yang penerapan pengamalan sila ke-1 yaitu melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing. Kemudian memberikan kesempatan dan menghormati tetangga untuk melaksanakan ibadah. Yang ketiga, menjaga kerukunan dengan tetangga walaupun berbeda agama. Dan yang terakhir, ikut menjaga keamanan rumah ibadah yang sedang merayakan hari besarnya. Kemudian, untuk contoh pengamalan sila kedua Pancasila di masyarakat, yang pertama yaitu menyapa tetangga saat berpapasan, kemudian yang kedua memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga menolong sesama. Nah, dan yang terakhir itu menjenguk tetangga yang sakit. Nah, ini merupakan pengamalan dari sila ke-1 dan kedua Pancasila di masyarakat ya.